Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas regulasi dan legalitas industri furnitur dalam negeri meliputi nomor induk berusaha, nomor pokok wajib pajak, dan izin usaha ekspor. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Halo teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu regulasi dan legalitas industri? Kira-kira regulasi dan legalitas industri itu mencakup apa saja ya? Yuk kita simak pembahasannya bersama-sama. Indonesia memiliki banyak sekali industri. Salah satunya adalah industri furnitur yang merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kayu tropis yang berkualitas tinggi, sehingga furnitur berbasis kayu menjadi salah satu komoditas unggulan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Maka dari itu, legalitas izin sangat penting dalam mendukung perkembangan industri di suatu negara. Legalitas izin akan mendukung sektor dunia usaha semakin berkembang. Adanya izin serta legalitas usaha yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan. Karena dengan adanya kepemilikan izin usaha, tentunya dapat mengurangi kekhawatiran pelaku usaha dalam hal perizinan. Masuk ke dalam soal yang pertama, kementerian apa saja yang berhubungan dengan NIB, NPWP, dan izin usaha? 1. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berperan sebagai pengelola sistem OSS yang memfasilitasi penerbitan NIB. 2. Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam ketertiban jika usaha berbadan hukum seperti PT, CV, atau yayasan. Pendaftaran badan hukum dilakukan di kementerian ini. 3. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemendagri menyediakan data kependudukan yang digunakan dalam OSS. 4. Kementerian Keuangan Dirjen Pajak berperan untuk menerbitkan NPWP badan atau NPWP perorangan yang terintegrasi dengan NIB. 5. Kementerian Perdagangan jika usaha bergerak di bidang perdagangan, maka harus mengurus surat izin usaha perdagangan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu apakah WNA wajib memiliki NPWP. NPWP wajib dimiliki WNI dan WNA yang menjadi wajib pajak, baik itu perorangan maupun badan usaha. Kepemilikan NPWP ini sangat penting, bahkan untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Menteri Keuangan mewajibkan WNA, yaitu orang pribadi dan badan asing mempunyai NPWP. Ketentuan ini berlaku untuk orang pribadi asing dan badan asing yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Adapun ketentuan ini tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 35 tentang penetapan bentuk usaha tetap yang ditetapkan sejak 1 April 2019. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 3 yaitu untuk menjamin kelancaran arus jasa sebagai keperluan ekspor maupun perdagangan dalam negeri, peranan izin sangatlah penting. Hal tersebut diarahkan pada upaya membangkitkan kegiatan berusaha yang dituntut memenuhi prosedur dalam pelaksanaannya. Dicerminkan pada penanganan birokrasi dan perolehan izin usaha yang cepat, tidak berbelit-belit, tertib, dan berdaya guna. Di samping itu sendiri, izin sebagai indikator penertiban, pengarahan, pembinaan, serta pengawasan kegiatan usaha perdagangan. CV Ergo Furnitur memiliki surat izin yang terdiri atas NIB, NPWP, akta pendirian, dan SIUP seperti yang terlampir pada slide berikut. PT Jawa Lili Furnitur memiliki surat izin NIB, NPWP, akta perubahan terakhir,
tetapi tidak memiliki SIUP karena tidak perlu memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan dan sudah tergantikan dengan NIB sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 56. PT Brix CP Kayu Manis memiliki surat izin yang terdiri atas NIB, NPWP, dan SIUP kecil seperti yang terlampir pada slide berikut. 3 contoh perusahaan dengan bidang yang berbeda. Pertama, bidang furnitur. PT Airwood Smart Home International adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi serta ekspor furnitur, khususnya lemari dapur dan vanity. Kedua, bidang tekstil. PT Asia Pacific Rayon adalah produsen viskos rayon terintegrasi pertama di Asia yang mengelola seluruh rantai produksi dari perkebunan hingga serat viskos. Yang ketiga, ada CVDP Agrinusa, adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk pertanian, khususnya pupuk non-subsidi dan benih tanaman pangan. Contoh dokumen dari ketiga perusahaan di bidang yang berbeda dapat dilihat di gambar yang terlampir di PPT atau melalui link yang tercantum di PPT. Nah, jadi kesimpulannya adalah regulasi dan legalitas industri furnitur dalam negeri memiliki peran penting dalam menunjang keberlangsungan dan kesuksesan industri furnitur di Indonesia. Legalitas usaha seperti NIB, NPWP, dan izin ekspor adalah syarat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan industri furnitur untuk beroperasi secara sah sesuai hukum dan sesuai standar internasional, baik di dalam negeri maupun dalam kegiatan ekspor, agar menciptakan transparansi dan kompetitif antar perusahaan industri furnitur. Pemerintah telah menyediakan sistem terpadu seperti OSS untuk memudahkan proses perizinan. Melalui pemahaman dan penerapan regulasi ini, pelaku industri dapat berusaha dengan lebih tertib, aman, dan mampu bersaing secara global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.